Masa lalu part 2. Mentari melepaskan genggaman erat tangan sahabatnya itu. Ia menatap Lisa mencari tahu apakah Lisa sedang membohongi dirinya atau tidak. Namun sayang sekali, Lisa yang sangat pandai berakting sedih dan penuh rasa bersalah membuat Mentari masuk ke dalam perangkapnya. John tidak mungkin melakukan itu sama lo, Liz. Lo sedang berbohong kan sama gue? Ucap Mentari dengan nada suara yang bergetar. Katakan, lo lagi perang gue kan, Liz? Anak yang ada di dalam perut lo bukan anak Jonathan kan? Desak Mentari sambil menatap sendu wajah sahabatnya. Lisa menghela nafasnya berat. Ia menggelengkan kepalanya kemudian berkata dengan nada suara yang terdengar sangat menyedihkan. Gue serius, Tar. Anak dalam kandungan gue sekarang adalah anak Jonathan. Kalau lo gak percaya, kita bisa cek ke rumah sakit. Ucapan Lisa tercekat di tenggorokan saat Mentari kembali membuka mulutnya. Lo bohong. Gue gak percaya sama ucapan lo. Joe tidak mungkin mengkhianati gue. Dia sangat mencintai gue. Cepat katakan kalau semua ini bohong, Lisa. Katakanlah. Air mata Mentari mulai jatuh membasahi kedua pipinya. Tangannya terkepal dengan kuat menahan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Baiklah, kalau lo gak percaya, gue masih punya bukti rekaman gue sama John. Lisa mengeluarkan ponselnya, kemudian ia menyalakan sebuah rekaman yang berisi percakapan antara dirinya dan seorang pria. Dengarkanlah, ucap Lisa sambil menyodorkan ponselnya kepada Mentari. Dengan perasaan tak karuan, Mentari pun mulai mendengarkan isi dari rekaman itu. Asteris John, kamu mau apa? Asteris kenapa? Apakah kita datang ke sini hanya untuk berdiam dan tidak melakukan apa-apa? Asteris tapi, bagaimana kalau aku hamil? Dan bagaimana kalau Mentari tahu? Dia pasti akan sangat membenciku, John. Asteris tidak akan. Dan jangan sampai ketahuan, sayang. Ayolah kita harus bersenang-senang. Mentari langsung bangkit dari tempat duduknya. Air matanya semakin deras. Suara laki-laki yang ada dalam rekaman itu adalah suara John kekasihnya. Bagaimana bisa John tega mengkhianatinya dengan sahabatnya sendiri? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mentari langsung pergi meninggalkan Lisa membawa luka yang begitu mendalam. Mentari, lo mau kemana? Teriak Lisa membuat para pengunjung kafe itu seketika menoleh ke arahnya. Mentari tetap melangkahkan kedua kakinya tanpa menghiraukan teriakan sahabatnya itu. Mentari terus berjalan keluar kafe tersebut. Ia bahkan tidak peduli pada cuaca saat itu yang sedang turun hujan dan petir. Sementara itu di dalam kafe, Lisa terlibat sedang menyunggingkan senyumannya. Ia merasa menang dan dapat menyingkirkan Mentari dari kehidupan John. Mentari, apapun yang lo punya akan menjadi milik gue. Termasuk John. Gumam Lisa sambil meraih minumannya dan meneguknya secara perlahan. Gue harus berterima kasih kepada Tony karena berkat suaranya yang sangat mirip dengan John. Rencana gue lancar, dan gue bisa memisahkan Mentari dan John. Ah, senangnya hati gue. Lisa kembali bergumam diiringi dengan tawa bahagianya. Semenjak kejadian itu, Mentari tiba-tiba menghilang dari kehidupan John. Tidak peduli berapa banyak usaha John untuk mencari keberadaan Mentari, namun ia tetap tidak berhasil. Selama 2 tahun ia terus mencari kekasihnya, namun hasilnya nihil.
Mentari hilang seperti ditelan bumi, ia sama sekali tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Sementara itu Lisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati John. Bahkan Lisa juga sudah mengambil hati orang tua John yang kebetulan bersahabat dengan kedua orang tuanya. Lisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesak kedua orang tuanya menjodohkan dia dengan John. John terus menolak ketika orang tuanya mendesaknya untuk menikah dengan Lisa. John sama sekali tidak menyukai Lisa. Di dalam hatinya masih tersimpan nama Mentari yang selalu ia rindukan. Karena merasa frustasi tidak dapat menemukan keberadaan Mentari, akhirnya John memutuskan untuk pergi ke luar negeri. John menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan berharap bahwa dirinya dapat melupakan sosok perempuan cantik itu. Namun sayangnya, ia sama sekali tidak dapat melupakan perempuan cantik itu. Hatinya selalu merindukannya. Bahkan setiap ia mau tidur pun, ia harus menatap terlebih dahulu foto Mentari yang berada di galeri ponselnya. Flashback off. John menghela nafasnya berat. Sudah 5 tahun, namun ia masih tetap merindukan Mentari. Hatinya masih terisi penuh oleh nama Mentari. Tidak ada yang bisa menggantikan nama Mentari dalam hatinya termasuk Lisa yang sekarang sudah menjadi tunangannya itu. John memasukkan kembali benda pipih itu ke dalam saku celananya. Ia tersenyum getir ketika mengingat hal-hal yang sangat indah bersama kekasihnya di masa lalu. Sebenarnya kemana kamu pergi, Mentari? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Lirih John sambil menatap cerahnya langit siang itu. Kenapa kamu pergi meninggalkanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mentari? Apa yang terjadi kepadamu? John kembali menghela nafas beratnya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan terus menyelimuti dirinya. Bersambung.